Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amal Hendrawan, Stambuk S1 14004 dengan judul tugas akhir Implementasi Teknologi Internet of Things dalam merancang alat pendeteksi kadar polusi udara CO dan CO2 menggunakan sensor MQ7 dan MQ135. Adapun alat yang saya gunakan dalam merancang alat pendeteksi kadar polusi udara adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah alat pendeteksi kadar polusi udara CO dan CO2. Di sini terdiri dari beberapa komponen atau alat yang digunakan. Yang pertama di sini ada ESP32 yang berjumlah 1 unit, yang dimana fungsinya itu sebagai pengontrol sistem dari semua komponen pada alat, atau biasa disebut sebagai modul WiFi. Selanjutnya ada sensor MQ7 yang dimana fungsinya untuk mendeteksi kadar polusi CO atau karbon monoksida. Di sini selanjutnya ada sensor MQ135 yang dimana fungsinya untuk mendeteksi kadar polusi CO2 atau karbon dioksida. Selanjutnya kita ke tampilan aplikasi Android. Jadi di sini nama aplikasinya kualitas udara. Jadi ini adalah tampilan utama atau menu home. Selanjutnya kita ke menu status. Jadi menu status ini adalah yang dimana aplikasi akan menampilkan hasil dari kadar polusi CO maupun CO2 yang dibaca oleh alat tadi, serta menampilkan lokasi di mana tempat kita melakukan pengujian atau percobaan. Selanjutnya di sini ada menu history. Menu history ini adalah di mana hasil dari pengujian yang kita lakukan sebelumnya akan tersimpan ke menu history. Baik di sini tertera hari, tanggal maupun jam, serta hasil dari CO berapa dan CO2 berapa. Selanjutnya ada menu tentang. Di sini menu tentang membahas tentang cara mengoperasikan aplikasi kualitas udara. Selanjutnya di sini ada menu keluar. Untuk kondisi udara yaitu di titik 1 pagi pukul 6:49 di Jalan MT Haryono, kadar polusi CO yang didapatkan yaitu sebesar 6 ppm dan kadar CO2 itu berkisaran hingga 4-5 ppm. Di titik 2 pagi pukul 6:58 di Jalan Sao, kadar polusi udara CO yang didapatkan sebesar 6 ppm dan CO2 yaitu berkisaran hingga 3-6 ppm. Selanjutnya di titik 3 pagi pukul 7:04 di Jalan Ahmad Yani, kadar CO yang didapatkan yaitu sebesar 5-6 ppm, sedangkan CO2 berkisaran 1-2 ppm. Selanjutnya di titik 1 pada siang hari pukul 12:52 di Jalan MT Haryono, kadar CO yang didapatkan yaitu berkisar 5-6 ppm, sedangkan kadar CO2 yaitu berkisaran hingga 7-10 ppm.
di titik 2 pada siang hari pukul 13.23 di Jalan Sao-Sao, kadar CO yang didapatkan yaitu sebesar 5-6 ppm, sedangkan kadar CO2 yaitu berkisaran hingga 12-20 ppm. Selanjutnya di titik 3 pada siang hari pukul 13.34 di Jalan Ahmad Yani, kadar CO yang didapatkan berkisaran 6-7 ppm, sedangkan kadar CO2 yang didapatkan yaitu berkisaran 10-50 ppm. Selanjutnya untuk kondisi pada malam hari yaitu di titik 1 malam pukul 19.52 di Jalan MT Haryono, kadar CO yang didapatkan yaitu sebesar 6 ppm dan CO2 yaitu berkisaran hingga 7-11 ppm. Selanjutnya di titik 2 malam pukul 19.58 di Jalan Sao-Sao, kadar CO yang didapatkan sebesar atau berkisar 5-6 ppm, sedangkan CO2 yaitu berkisar 6-7 ppm. Selanjutnya di titik 3 malam pukul 20.02 di Jalan Ahmad Yani, kadar CO yang didapatkan yaitu berkisar 6-7 ppm, sedangkan CO2 berkisaran 12-14 ppm. Di sini kita akan melakukan pengujian pada knalpot motor, yang dimana alat yang digunakan ini adalah alat yang ada pada lab laboratorium Balai Lingkungan Hidup Kota Kendari. Jadi hasil yang tertera di layar LCD ini adalah hasil dari nilai CO itu sebesar 0,00%, sedangkan nilai CO2 itu 2,01%. Selanjutnya saya melakukan pengujian dengan menggunakan alat saya. Di sini hasil nilai dari CO2 atau karbon dioksida yaitu sebesar atau berkisaran 226 sampai 229 ppm. Dan selanjutnya untuk nilai CO itu berkisaran hingga 28 sampai 30 ppm. Nilai dari kedua sensor tersebut didapatkan ketika sensor diletakkan pada knalpot motor. Jadi nilai atau hasil perbandingan dari kedua alat
dari alat yang pertama, yaitu dari alat Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari. Nilai CO yang didapatkan itu adalah 0,0%, sedangkan nilai dari CO2 yaitu sebesar 2,1%. Sedangkan alat yang saya gunakan nilai CO-nya itu sebesar kisaran 28 sampai 30 ppm. Sedangkan nilai CO2 yaitu sebesar 226 sampai 229 ppm.